Berarti mau jadi WNI? Iya, mau stay di sini. Indonesia. Kenapa? Hidup Indonesia. Total lebih dari 700 lebih yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian ketatnya, demikian selektifnya dari kita, tidak mudah untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. 700 WNA ingin jadi WNI. Tapi kenapa di saat yang sama ada WNI yang justru ingin jadi WNA? Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan ratusan warga negara asing sedang mengajukan naturalisasi menjadi WNI. Angkanya sekitar 700 permohonan dalam proses. Alasannya beragam. Pernikahan campuran. Sudah lama tinggal di Indonesia. Faktor bisnis. Kenyamanan hidup. Bahkan ada yang merasa Indonesia lebih rumah dibanding negara asalnya. Aku sudah tinggal 2 tahun di Indonesia dan itu berarti dalam 1 tahun lagi aku bisa jadi warga negara Indonesia. Aku bisa jadi orang lokal kayak orang Indonesia beneran. Aku bukan bule lagi dalam 1 tahun loh. Yeay, jadi warga negara Indonesia. Aku lahir di Jerman gitu. Ada rencana balik pulang Jerman nggak? Oh, enggak ada Enggak. sih, enggak. Berarti mau jadi WNI? Iya, mau stay di sini. Indonesia. Kenapa? Hidup Indonesia. Kenapa cinta Indonesia? Kenapa? Kayaknya yang pertama itu dari orang-orang sih. Orang-orang. Soalnya ramah, terlalu ramah. Ya, pertama ada beberapa permohonan kewarganegaraan terkait dengan pasal 8 dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi proses permohonan biasa ini reguler. Itu di tahun 2020 ada 37 permohonan, 29 diterima. Kemudian tahun 2021 ada 63 permohonan, 61 diterima menjadi warga negara Indonesia. Tahun 2022 63 menjadi 63. Tahun 2023, 69 orang permohonan, 66 diterima, jadi 3 yang tidak diterima. Tapi yang menarik di tahun 2024 ke sini, 165 permohonan baru 20 diterima, dan tahun 2025 ini 147 permohonan baru yang terproses lengkap dan diterima menjadi warga negara Indonesia. Artinya banyak ratusan, total lebih dari 700 lebih yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian ketatnya, demikian selektifnya dari kita, tidak mudah untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Namun di tengah kabar itu, media sosial justru ramai dengan fenomena sebaliknya. Masih ingat kasus yang viral? Seorang alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan. Narasi yang beredar di publik berbunyi kurang lebih, cukup saya saja yang menjadi WNI, anak saya jangan. Pernyataan itu langsung memancing emosi publik. Kenapa? Karena LPDP adalah beasiswa yang dibiayai oleh negara, oleh pajak rakyat. Ketika penerimanya dianggap justru mengarahkan anaknya memilih kewarganegaraan lain, sebagian masyarakat merasa ada kontradiksi moral. Di satu sisi, ada orang asing yang ingin masuk menjadi bagian dari Indonesia. Di sisi lain, ada warga negara sendiri yang ingin keluarganya keluar dari status WNI. Apakah ini ironi? Belum tentu sesederhana itu. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Oh my god. Who is this? It's yours. Why do you like to be an Indonesian? Because I like Indonesia. This isn't just paper or passport. This is your identity as part of Indonesian civilization.
So we're talking about the whole civilization. I want you to become an Indonesian citizen because you will have the privilege and opportunity to live and continuing Indonesian culture. You will taste and you will have the most delicious Indonesian food, and you will carry and pass this culture to your next generation in the future. This is a lifetime privilege that you will have to be grateful. So you have to remember that you are an Indonesian by blood. You're proud of become a part of the society. Fenomena WNA ingin menjadi WNI sering didorong faktor keluarga dan kehidupan yang sudah terbangun di sini. Sementara WNI yang memilih kewarganegaraan lain biasanya mempertimbangkan faktor pendidikan, peluang karir global, stabilitas ekonomi, atau sistem sosial di negara tujuan. Ini bukan sekadar soal cinta atau tidak cinta tanah air. Ini soal pilihan rasional dalam dunia yang makin global. Namun yang menjadi sensitif adalah konteksnya. Jika seseorang mendapat fasilitas pendidikan dari negara, publik berharap ada kontribusi balik. Harapan itu wajar. Karena beasiswa seperti LPDP memang dirancang untuk mencetak SDM yang membangun Indonesia. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan satu hal, kewarganegaraan hari ini bukan lagi hanya soal tempat lahir. Tapi soal peluang, masa depan, dan strategi hidup. Ada yang melihat Indonesia sebagai masa depan. Ada juga yang melihat masa depan di luar Indonesia. Yang penting, negara tetap tegas dalam aturan. Proses naturalisasi harus selektif. Dan penerima fasilitas negara juga harus memegang komitmen. Karena menjadi WNI bukan hanya status administratif. Ia adalah tanggung jawab. Dan pilihan, di era global, selalu datang bersama konsekuensi. Banyak orang bilang saya salah memilih jadi WNI. Katanya, itu keputusan gila. Kalau kamu kecewa dengan pemerintah, apakah itu berarti kamu kecewa dengan negara juga? Pemerintah bisa berubah. Pemimpin datang dan pergi. Tapi budaya dan orang-orangnya yang bertahan lebih lama. Menurut kamu,